Ibu Saudara, Karmano, kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini PPKM, Bapak Presiden kemarin kasih pengumuman bahwa perpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus. Dari Bapak Presiden kasih pengumuman itu tanggal 3. Ini sudah BTK podcastin tanggal 5. Berarti lagi 6, 7, 8, 9, 4 hari lagi. Nanti setelah 4 hari kau dengar lagi arahan dari pemerintah. Apakah diperpanjang lagi atau nanti bagaimana? Ini kan mau 17-an ya, Saudara. Mudah-mudahan di 17 Agustus itu ada hadiah buat kita lah. Hadiahnya apa? Menurut beta sekarang hadiah paling berharga itu ketika angka positifnya turun, kemudian angka kematian juga turun, tingkat vaksinasi semakin meningkat, zona merah juga semakin menurun. Ya, Saudara, supaya ketong aman-aman lah. Begitu. Sama-sama kita berdoa biar keadaan kita semakin lebih baik. Nah, berbicara soal hadiah, Saudara, di samping PPKM yang diperpanjang, ternyata minggu ini, semua rakyat Indonesia patut berbangga ya, karena mendapat hadiah yang luar biasa berharga dari Olimpiade Tokyo 2020, Saudara, yang dilaksanakan tahun 2021. Ya, jadi tanggal hari Senin kemarin ya, di awal minggu itu pada jam makan siang, jam dimana orang kantoran itu pasti ada istirahat juga, atau ini bapak mama yang petani pun biasanya jam-jam begitu tuh sedang istirahat di lahan juga, makan siang, istirahat sedikit kemudian baru lanjut. Nah, ketika jam istirahat itu kalau di beta pun tempat ini itu hampir jam 1 lah, jam 12:50 itu sudah mulai pertandingannya. Itu pertandingan final cabang olahraga bulu tangkis antara ganda putri Indonesia yang diwakili oleh Grecia Poli dan Apriani Rahayu itu melawan ganda putri dari Cina, yaitu ini namanya, beta harus hati-hati baca nih, Chen Yingchen dan Jia Yifan. Ini pertandingan memperebutkan medali emas, Saudara ya, di cabang olahraga bulu tangkis, khususnya di sektor ganda putri. Nah, pertandingannya sangat seru, Saudara. Ya, menurut beta olahraga yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia itu selain bola kaki ya, yaitu bulu tangkis, Saudara ya. Jadi pas jam makan siang, orang lagi istirahat begitu, dihibur juga dengan pertandingan ini, dan seru sekali. Dan kenapa sampai begitu seru? Karena ketika beta nonton ini ada kejadian-kejadian yang berpikir selama beta nonton bulu tangkis baru beta pernah lihat di hari itu. Apa saja kejadiannya, Saudara? Jadi di set pertama kalau tidak salah itu kejadiannya adalah raket yang bengkok. Raket bengkok ini dari raketnya pasangan Cina ini ya. Kenapa sampai bengkok? Yang beta lihat itu, jadi itu posisinya, momennya ketika si Grecia Poli dan Apriani Rahayu ini sedang melakukan serangan lah seperti itu ya, Saudara, ke si ganda putri Cina ini ya. Nah, sedang serang-serang begitu, kemungkinan karena si ganda putri Cina ini kelabakan begitu ya, kelabakan untuk mengantisipasi serangan dari Grace dan Apriani ini, sehingga mereka punya raket itu saling bertabrakan begitu ketika mereka mau mengembalikan smash kalau tidak salah dari ganda putri Indonesia ini. Dan raket mereka bertumbukan seperti itu, dan salah satu raket dari pasangan Cina ini sampai bengkok. Itu really yang kejadian yang beta baru pernah lihat sih selama beta nonton bulu tangkis. Kejadian kedua yang tidak kalah unik adalah ketika bagian raket dari
Grecia Poli itu terlepas. Beta kurang tahu jelas bagian raketnya apa, karena waktu nonton itu beta nonton yang komentatornya bahasa Inggris. Jadi beta tidak terlalu mengerti juga parts-parts atau bagian-bagian di raket bulu tangkis itu. Jadi bagian raketnya itu terlepas, sehingga si Grecia Poli ini harus berlari ke pinggir lapangan untuk mengganti raket. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari sisi pertandingan, saudara, berarti ketika Greece mungkin sekitar 2 detik atau 3 detik, mungkin di bawah 5 detik berlari ke pinggir lapangan untuk mengganti raket, itu ada kesempatan untuk ada kesempatan untuk si ganda putri ini dari Cina ini untuk curi poin lah, karena posisi kan Apriani Rahayu kan sendirian dalam beberapa detik itu. Jadi itu kalau kita berpikir secara logika. Tapi yang kejadian di lapangan, saudara, ternyata si Apriani Rahayu ini dalam beberapa detik itu bisa mengembalikan semua serangan dari si ganda putri Cina ini. Itu luar biasa, saudara. Jadi mungkin sekitar, beta kurang ingat pasti, sekitar 2 smash lah itu yang bisa dikembalikan oleh si Apriani Rahayu ketika si Grecia Poli berlari ke pinggir lapangan untuk ganti raket itu. Itu jadi luar biasa. Dan di rally itu, saudara, di momen itu ternyata poinnya bukan untuk ganda putri Cina, tapi poinnya untuk ganda putri Indonesia. Jadi memang luar biasa. Dan beta pantau juga di media sosial, di Twitter itu ada akun Twitter, kalau tidak salah namanya Badminton Talk. Itu mereka adakan edisi kayak mereka lihat komentar dari netizen di Cina sana tentang pertandingan ini. Satu komentar yang unik adalah mereka sangat kagum dengan si Grecia Poli dan Apriani Rahayu ini ketika mereka kehilangan poin pun, ketika mereka diserang pun mereka masih tersenyum. Jadi memang luar biasa, dari orang luar pun apresiasi semangat dari si Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Dan pertandingannya berakhir dengan keunggulan mereka berdua, 2 set langsung, saudara ya, dan berhasil membawa pulang medali emas, sekaligus medali emas pertama untuk Indonesia ya di Olimpiade Tokyo 2020, saudara. Sebenarnya di hari itu, di hari Senin itu bukan hanya Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang bertanding, tapi di sore itu ada si Ginting ya, Anthony Ginting yang memperebutkan medali perunggu ya di sektor sektor ini tunggal putra ya. Nah, dia menang menurut beta menang mudah ya, dari tunggal putra dari mana tuh? Guatemala kalau tidak salah. Tapi yang itu Guatemala tuh memang luar biasa, dia semangatnya itu luar biasa. Meskipun secara kualitas dia ini menurut beta sih analisa gembel, dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya si Ginting ya. Walaupun kalau dari postur dia lebih tinggi. Selain si Ginting ada juga di cabang ini angkat besi ya. Angkat besi itu atletnya dari Aceh tuh namanya Nurul Akmal. Nurul Akmal ini dia sampai beta jujur ya, saudara, beta kurang mengerti dengan mekanisme di cabang olahraga angkat besi ini. Tapi ketika beta nonton beberapa saat, sekitar 30 menit, baru beta mengerti ternyata mereka saling berlomba untuk siapa yang total angkatannya paling banyak. Siapa total angkatan paling banyak. Dan Nurul Akmal itu lifter ya, sebutannya lifter dari Indonesia ini, dia adanya di urutan 5 ya. Itu finish di urutan 5 dengan total angkatan sekitar, terakhir itu kalau yang beta
agak lupa total angkatannya berapa, tapi terakhir itu dia berhasil angkat beban 141 kilogram. Oh, itu berat saudara. Kita angkat beras 20 kilo saja sudah setengah mati, apalagi angkat beban 141 kilo. Tapi memang yang kita lihat itu, wah, itu yang saingannya si Nurul Akmal ini di cabur itu luar biasa. Ada dari Amerika, dari Cina. Dari Cina itu kalau tidak salah dia total angkatannya sampai di sekitar 158 kalau tidak salah ketika dia memastikan untuk dapat medali emas tuh. Tapi oke, dari cabang olahraga itu, cabur angkat besi ini kan sudah ada 2 medali ya kalau tidak salah. Dan Nurul Akmal ini meskipun dia ada di urutan 5 tapi prestasinya luar biasa. Salut untuk Nurul Akmal yang sudah ini juga mengharumkan nama Indonesia. Anyway, saudara, kita kembali ke bulu tangkis. Jadi ya itu hadiah di tengah pandemi ini untuk kita. Jadi si Grace dan Apriani Rahayu ini kayak memberikan hiburan lah untuk kita, saudara. Dan sekaligus mereka ini juga melanjutkan tradisi, saudara. Tradisi apa? FYI, saudara, kalau dengar ini suara ayam berkokok, itu ya itu anggap saja suara alam yang mewarnai podcast ini. Ataupun suara anjing menggonggong, itu suara alam, saudara. Jadi jangan, ini podcast kok kurang proper, ada suara ayam, suara anjing. Ya bodoh amat, karena mereka punya hak juga untuk mewarnai alam ini. Oke, saudara, kita kembali ke topik. Jadi si Grace dan Apriani Rahayu ini saudara, meneruskan tradisi emas Indonesia di Olimpiade, saudara. Nah, kalau kita berbicara soal tradisi, itu berarti sesuatu yang berulang-ulang, saudara, yang berulang-ulang sudah dilakukan atau diraih, ya. Jadi secara continue, ya, secara continue sudah, ya continue ya berulang lah. Gitu, saudara, sudah terjadi berulang-ulang kali, begitulah, seperti itu. Nah, kita berbicara soal tradisi emas Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis, saudara, badminton. Ini dimulai oleh 2 orang nama yang untuk generasi 90-an ini sangat lekat di telinga, yaitu Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Oh, ini pasangan suami istri juga, saudara, ya. Mereka ini meraih emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Oh, ini beta baru umur 2 tahun, belum mengerti apa-apa. Tapi sebagai anak yang besar di tahun 90-an, 2 nama ini pasti erat sekali di telinga kita, saudara, ya. Jadi si Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini meraih medali emas di sektor tunggal putri dan tunggal putra, ya. Beta masih ingat itu, ini fotonya Susi Susanti itu ketika dia menerima medali itu sangat ikonik, ya, saudara, untuk Indonesia, ya. Kemudian, saudara, tradisi ini berlanjut bukan dari sektor tunggal tapi dari ganda putra. Ganda putra ini mulai bersinar di Olimpiade Atlanta tahun 96. Nah, ini oleh 2 orang dengan nama yang tidak asing juga, yaitu Reksi Mainaki dan Ricky Subagja. Oh, ini nama yang sangat akrab di telinga kita lah, anak-anak 90-an. Ya, jadi mereka mendapatkan medali emas di sektor ganda putra. Selanjutnya lanjut lagi di Olimpiade Sydney tahun 2000, saudara. Ini diperoleh oleh Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, itu dari sektor ganda putra juga. Jadi memang di dua Olimpiade musim panas di Atlanta dan Sydney ini Indonesia berjaya, saudara, di sektor ganda putra. Kemudian, saudara, di Olimpiade selanjutnya di Athena tahun 2004 itu ganda putra tidak berjaya, tapi kembali lagi ganda lagi sektor tunggal putra yang berjaya, yaitu
oleh nama yang tidak asing juga untuk kita, yaitu Taufik Hidayat. Wow, Taufik Hidayat memperoleh medali emas di Athena tahun 2004. Selanjutnya tradisi ini berlanjut lagi, dan kali ini si ganda putra kembali berjaya oleh dua nama yang tidak asing juga, saudara ya, Hendra Setiawan dan Markis Kido. Wow, di mana di Olimpiade Beijing tahun 2008. Oke, saudara. Tapi tradisi ini sempat berhenti, saudara, di Olimpiade London tahun 2012. Nah, di Olimpiade London 2012 ini Indonesia tidak mendapatkan medali satupun, saudara ya. Bukan hanya emas, tapi perak perunggu pun tidak dapat. Ya, bahkan di Olimpiade London tahun 2012 ini diwarnai dengan insiden, ya, didiskualifikasinya Grecia Poli ya dengan pasangannya waktu itu, kita lupa namanya siapa. Kenapa didiskualifikasi? Karena menurut penyelenggara waktu itu mereka ini seolah-olah tidak serius dalam melakukan pertandingan, melaksanakan pertandingan, karena mereka kayaknya waktu itu mendengar-dengar menghindari untuk bertemu dengan pasangan nomor 1 dunia waktu itu. Jadi mereka dianggap seperti itu, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan Grecia Poli pun pernah menyatakan bahwa dia sangat menyesal, ya, dan sudah bertentu itu menjadi motivasi juga untuk dia untuk lebih baik, saudara. Nah itu, jadi di Olimpiade London tahun 2012 Indonesia tanpa medali. Tapi Indonesia kemudian bangkit, saudara, di Olimpiade Rio 2016, Rio de Janeiro ya, di Brasil. Itu Indonesia kembali meraih medali. Nah, ini dari sektor yang baru pernah mendapat medali emas, yaitu Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Butet ya biasa dipanggilnya. Oh, ini ganda campuran yang kalau kita nonton itu, kita sampai luar biasa ya mereka berdua ini. Liliana Natsir beberapa tahun yang lalu sudah pensiun, saudara ya. Dan ya ayam lagi. Ya biarkan mereka mewarnai alam ini. Oke, jadi Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih emas di Rio tahun 2016. Nah, ini kemudian tradisi ini, saudara, dan tahun ini di Olimpiade Tokyo 2020 Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil melanjutkan tradisi itu dengan meraih medali emas. Dan ini sekaligus menjadi sejarah, saudara, karena baru kali ini si ganda putri dari Indonesia ini meraih medali emas, saudara. Ya, sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia ganda putri meraih medali. Perak perunggu pun tidak pernah, saudara. Tapi karena Grecia dan Apriani ini, jadi mereka pasangan pertama di Indonesia yang meraih medali langsung emas, saudara. Ya, ini luar biasa. Dan ini juga itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dengan diraihnya medali emas dari sektor ganda putri ini, Indonesia menjadi negara setelah Cina yang mampu meraih medali emas di semua sektor di bulu tangkis. Tunggal putra pernah, tunggal putri pernah, ganda putra pernah, ganda putri ini Grace dan Apriani, dan ganda campuran juga pernah, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir di Rio 2016. Dan ini prestasi yang luar biasa, kita menyamai Cina, saudara. Oh, sekali lagi provisiat untuk Grecia Poli dan Apriani Rahayu, dan juga untuk Antonio Ginting ya, yang sudah meraih medali, dan beberapa atlet juga di cabur angkat besi. Oke, saudara, berbicara soal Olimpiade dan tradisinya, saudara. Jadi beta kemudian baca-baca banyak nih. Jadi untuk melihat bagaimana tradisi-tradisi yang ada di Olimpiade ini. Nah, ada tiga tradisi yang beta mau bagikan ke saudara. Kalau tadi Indonesia punya tradisi emas di cabang olahraga bulu tangkis, si Olimpiade ini juga punya beberapa tradisi, banyak tradisi lah, tapi beta hanya riset 3 saja. Ya, yang pertama itu tradisi obor Olimpiade. Nah, kalau kita bicara obor kan kita langsung berpikir obor itu berarti ada api. Ya. Jadi
api ini, Bapak Saudara, kalau kita tahu kan Olimpiade kuno itu kan dilaksanakan di Yunani sana, Bapak Saudara ya. Itu dulu waktu SD pelajaran penjas kes itu biasa dijelaskan oleh guru olahraga tuh, apa namanya, Olimpiade itu dilaksanakan di Yunani. Nanti baru diadaptasi ke Olimpiade modern, Bapak Saudara ya. Nah, ternyata api Olimpiade ini, Bapak Saudara, itu erat kaitannya dengan mitologi Yunani. Jadi dalam mitologi Yunani itu dijelaskan bahwa api ini berasal dari seseorang bernama Prometheus. Nah, Prometheus ini mencuri api dari dewa Zeus, Bapak Saudara. Jadi memang itu, Bapak Saudara, itu api itu ceritanya dicuri oleh si Prometheus ini. Prometheus ini siapa? Prometheus ini mungkin ini warga biasa, kayaknya dia manusia biasa kayaknya. Jadi beta baca ceritanya itu, jadi si Prometheus ini akan mempersembahkan persembahan begitu ke dewa Zeus, kayak sesajen begitulah, Bapak Saudara ya. Jadi ketika dia sudah siap persembahannya, dalam ceritanya itu kayaknya ada dua parts, dua bagian atau dua persembahan yang mau dipersembahkan. Jadi ketika si Zeus, dewa Zeus datang mau ambil, ternyata bagaimana ceritanya si Prometheus ini kemudian mengambil api dari dewa Zeus ini, sehingga api yang dia ambil itu kemudian diberikan kepada manusia. Nah, itu cerita kenapa api ada di bumi. Seperti itu, Bapak Saudara. Dan selanjutnya bahwa karena si Om Prometheus ini dia curi dari seorang dewa, Bapak Saudara. Jadi dia ini dihukum oleh si dewa Zeus ini. Hukumannya apa? Dia diikat di batu, Bapak Saudara. Diikat di batu seperti itu. Dan tiap hari ada kayak burung yang datang makan hatinya. Jadi kayak burung datang totok lah. Totok hatinya sampai habis. Tapi hatinya itu ketika sudah habis dimakan burung itu, hatinya akan tumbuh kembali. Jadi tiap hari burung datang makan begitu. Ya. Kalau dengar suara anjing, itu suara alam, Bapak Saudara. Biarkan dia mewarnai alam dan podcast ini. Oke lah. Ya, itu jadi cerita mitologi Yunani tentang api. Nah, api ini muncul di Olimpiade tahun 1928. Kemudian kalau ciri khas api di Olimpiade itu kan ada estafetnya, Bapak Saudara. Nah, gagasan estafet obor Olimpiade ini dikemukakan oleh Carl Diem. Ini orang Jerman, ya. Ya, orang Jerman di tahun 1936 di Berlin. Nah, dalam tradisi api Olimpiade ini diserahkan kepada pejabat-pejabat kota tuan rumah di Stadion Panathinaiko di Athena. Jadi pejabat-pejabat yang dari kota penyelenggara itu datang ke Athena, kemudian apinya itu diserahkan di Stadion Panathinaiko di Athena. Nah, Panathinaiko ini kalau tambah S jadi Panathinaikos. Itu klub bola dari Athena, dari Yunani. Ya, dulu sering masuk Liga Champions sih, tapi sekarang sudah menjarang. Itu, Bapak Saudara ya. Jadi itu merupakan awal mula permulaan estafet ya di stadion itu. Nanti estafetnya dari Stadion Panathinaiko itu berlanjut sampai ke stadion pusat di negara penyelenggara Olimpiade. Begitu, Bapak Saudara. Nah, kalau kita berpikir soal estafet kan pasti melibatkan seorang pelari, Bapak Saudara. Tapi yang beta baca beberapa artikel ternyata bukan hanya orang lari, Bapak Saudara, tapi obor ini juga bisa dimuat begitu, dibawa melalui mobil, motor begitu, ya, bisa juga, Bapak Saudara. Jadi tidak selamanya lari. Nah, biasanya nanti akhir dari estafet obor Olimpiade ini berakhir di Stadion Pusat tadi, Bapak Saudara, Stadion Pusat negara penyelenggara Olimpiade. Dan ada tradisi juga bahwa yang orang terakhir yang membawa obor Olimpiade ini itu dirahasiakan, Bapak Saudara. Nah, ini mungkin kayak sebuah kejutan begitu, atau ya bisa dikatakan kejutan lah untuk yang pembawa terakhir obor Olimpiade, Bapak Saudara. Ya,
Itu tradisi pertama, Bapak Saudara. Dan tradisi ini, Bapak Saudara, itu kemudian dibalut dengan sebuah kampanye. Nah, jadi negara-negara penyelenggara Olimpiade ini berlomba-lomba untuk menggunakan energi ramah lingkungan, ya, sebagai bentuk kampanye untuk penggunaan energi ramah lingkungan. Mereka berusaha untuk bahan bakar si obor ini gunakan yang ramah lingkungan. Dan di Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini, Bapak Saudara, ini penyelenggaranya itu menggunakan hidrogen, Bapak Saudara, untuk menyalakan api di cauldron. Cauldron itu sebutan untuk tungku, ya, tungku yang ada nyala apinya itu. Nah, biasanya obor ini dinyalakan menggunakan bahan bakar propana. Nah, propana ini nama lainnya minyak tanah. Dan juga ada magnesium, bubuk mesiu, resin, dan minyak zaitun. Oh, ada juga pakai minyak zaitun, ya. Kalau beta baca minyak zaitun ini, beta langsung ingat ke sebuah film, Godfather. Oh, kan dulu Godfather jual ini, ya, Genco Corporation jual minyak zaitun dari Sisilia ke Amerika. Anyway, Bapak Saudara. Oke. Nah, penyelenggara Olimpiade Tokyo tahun 2020 menggunakan hidrogen ini untuk karena hidrogen ini tidak menghasilkan emisi karbon dioksida CO2, ya, sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, kalau kita berbicara soal emisi, ya memang mungkin di 20 atau 25 tahun terakhir isu ramah lingkungan ini, ya, isu penggunaan energi ramah lingkungan itu sangat gencar disuarakan, Bapak Saudara. Ya, beta mau jelaskan sedikit soal ramah lingkungan, Bapak Saudara. Jadi pembakaran bahan bakar fosil, ya, dan juga karbon itu biasanya menghasilkan emisi, ya. Emisinya itu CO2. Nah, CO2 ini hanya salah satu dari beberapa gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini tinggal ketika konsentrasinya terlalu berlebihan di atmosfer, itu bisa menghambat pemantulan panas kembali ke atmosfer. Nah, sehingga panasnya itu akan terpantul kembali ke bumi dan bumi menjadi lebih panas, ya. Kejadian ketika gas-gas rumah kaca ini menghalangi pantulan panas ini disebut dengan efek rumah kaca, ya. Dan ketika keadaan bumi ini semakin panas, maka kita kenal dengan istilahnya global warming. Itu bahasa NTT-nya, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pemanasan global. Wow. Jadi es dikutub mencair dan seterusnya. Dan ya itu, ya. Jadi isu yang diangkatnya seperti itu. Luar biasa Jepang menggunakan hidrogen untuk kampanye penggunaan energi ramah lingkungan. Luar biasa Jepang. Nah, itu, saudara, tradisi yang pertama. Kita ke tradisi yang kedua. Tradisi kedua ini yaitu ini sebuah momen yang hampir dilakukan oleh semua atlet. Yaitu tradisi menggigit medali. Wah, apakah atlet ini setelah ketika mau menerima medali ini mereka lapar, masal sehingga menggigit medali? Tidaklah. Jadi kenapa sampai mereka menggigit medali? Ya, ternyata ini kisahnya, sejarahnya itu berawal dari pedagang emas, ya. Itu. Jadi sebelumnya tradisi menggigit medali ini sudah ada sejak Olimpiade tahun 1896, ya. Itu. Jadi para penerima ini sudah mulai menggigit medali, Bapak Saudara. Nah, tapi ketika tahun itu, Bapak Saudara, di awal-awal Olimpiade ini itu belum menggunakan emas sebagai medali untuk juara satu, Bapak Saudara. Tapi waktu itu masih hanya 2 juara. 2 juara ini mereka dapat medalinya masih perak dan perunggu. Baru di tahun 1904 baru medali emas digunakan sebagai simbol untuk juara pertama, Bapak Saudara. Dulu belum pakai emas. Nanti di tahun 1904 baru pakai. Nah,
Terus kenapa atlet harus gigit medali atau selebrasinya menggigit medali? Nah, tradisi ini sebenarnya menular dari pedagang emas, saudara. Jadi dulu pedagang emas ini punya kebiasaan untuk menggigit emas ketika mau dibeli. Kenapa harus digigit? Karena ternyata emas ini punya tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Jadi ketika pedagang emas mau memastikan, oh ini emas asli, mereka gigit dulu. Ketika ada bekas gigitan itu, saudara, maka oh ini emas asli, tidak ada campuran logam yang lain, dan mereka beli. Nah, itu cara untuk rapid test lah istilahnya sekarang yang tren ya, tes cepat untuk mengetahui keaslian emas. Nah, tradisi inilah yang diikuti oleh atlet-atlet pada zaman dahulu kala, saudara ya. Tapi ya kalau beta omong begini, saudara, jangan, mungkin ada yang mau nikah atau mau beli emas, terus pergi ke toko emas, lihat emas, mau tes di keaslian, gigit. Oh, bisa rame nanti ya, saudara. Apalagi zaman pandemi begini, karena aktivitas menggunakan mulut di pandemi ini kan kita harus hindari, saudara. Sekarang tidak perlu repot-repot lagi ini gigit emas, karena sudah ada alat tesnya, namanya gold tester. Kita lihat di beberapa channel YouTube itu ada yang bikin video, bikin konten, ini giginya emas, jadi dia tempelkan gold tester ini ke giginya, kemudian ada semacam lampu indikator yang menunjukkan keaslian emas itu. Ya gitulah cara kerjanya, kemungkinan besar. Ya saudara, jadi tidak perlu gigit lagi, sudah ada alatnya namanya gold tester. Oh itu saudara ya. Tapi kan jangan beta omong begini, saudara bilang, oh berarti ini kemarin si Grecia Poli dan Apriani Rahayu itu gigit emas itu untuk memastikan ini emas asli itu tidak lah. Karena sekarang pun medali emas itu tidak 100% emas, saudara. Jadi dia itu minimal mengandung 6 gram emas dan sisanya sekitar 92,5%-nya itu perak, saudara. Jadi ketika Grace dan Apriani ini menggigit medali emas, dan atlet-atlet yang lain itu sebenarnya lebih pada bentuk selebrasi, saudara ya. Selebrasi bahwa saya sudah dapat medali, sudah membanggakan negara dan banyak orang, jadi selebrasinya seperti itu. Begitu, saudara ya. Jadi bukan untuk mengetes emasnya asli atau tidak. Itu, saudara ya. Nah, itu tradisi yang kedua. Nah, kemudian ada tradisi yang ketiga, saudara. Tradisi yang ketiga ini beta harus kasih tanda kutip. Tradisi tanda kutip, saudara. Tradisi ini adalah penyelenggara olimpiade itu menyediakan kondom untuk para atlet. Oh, kan kalau banyak orang dengar kondom konotasinya negatif, saudara. Tidak, saudara. Nah, itu kalau saudara dengar kondom langsung negatif, oh itu berarti saudara kurang baca atau kurang melihat banyak penjelasan ilmiah soal kondom lah gitu, saudara. Nah, alasannya kenapa? Ya, sebelum ke alasannya, saudara, untuk tahun ini itu penyelenggara Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini menyediakan sebanyak 160.000 kondom untuk atlet selama turnamen itu berlangsung. Banyak, saudara. Dan tahun ini bukan pertama kali ini penyelenggara Olimpiade menyediakan kondom, saudara. Sudah dari tahun 1988 ketika Olimpiade musim panas di Korea Selatan, di Seoul, Korea Selatan. Itu sudah mulai disediakan kondom. Nah, penyediaan kondom ini ternyata maksudnya supaya untuk penyelenggara memastikan agar atlet begitu yang ingin melakukan hubungan seks itu aman. Ya, aman dalam menggunakannya, dalam melaksanakannya, begitu, saudara. Tapi karena tahun ini ada pandemi, ada pembatasan sosial segala macam, jadi penyelenggara pun Olimpiade Tokyo 2020 ini mensarankan agar para atlet menjaga social distancing, ya, melaksanakan social distancing. Jadi yang kedapatan melanggar itu akan dikasih sanksi, begitu, saudara. Dan yang beta lihat, sebenarnya penyediaan kondom ini lebih pada bentuk kampanye, saudara. Kalau tadi obor itu penggunaan energi ramah lingkungan di sektor peroboran, kalau di sektor perkondoman ini, saudara, itu lebih pada kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan penularan HIV/AIDS, saudara. Ya, jadi
Kita tahu HIV/AIDS ini kepanjangannya, tunggu beta coba ingat, Human Immunodeficiency Virus, itu nama virusnya. AIDS itu nama penyakitnya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Wah, masih ingat. Itu HIV/AIDS saudara ya. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Kalau COVID virusnya namanya SARS-CoV-19 kalau tidak salah. Kalau penyakitnya disebut dengan COVID ya, Coronavirus Disease 19 itu tahun munculnya. Itu saudara ya. Jadi kondom tadi itu merupakan bentuk kampanye untuk mencegah penularan HIV/AIDS saudara. Jadi memang turnamen-turnamen besar ini dijadikan wadah kampanye lah saudara ya. Seperti halnya juga tadi obor, ini juga untuk yang di kondom ini untuk kesadaran akan penularan HIV/AIDS saudara. Itu lebih pada kampanye. Dan memang wajar saudara ya, ajang-ajang olahraga ataupun ajang-ajang yang lain itu dijadikan tempat-tempat untuk kampanye ya saudara. Contoh lain, ini kita tidak bahas olimpiade lagi, di Liga Premier Inggris ya. Itu karena tanggal 14 ini akan mulai kick off-nya Liga Premier Inggris. Jadi yang beta amati di beberapa akun official dari si Premier League ataupun di akun official dari beberapa pemain ya, khususnya pemain MU karena beta fans MU. Tapi yang dengar podcast ini fans klub lain jangan langsung matikan ya. Ya, saya fans MU yang santai, bukan yang militan. Meskipun saya bisa dikatakan dombanya Coach Justin lah, karena belajar banyak hal tentang bola dari Coach Justin. Kemudian ada Bung Towel juga. Kok jadi ngomong ke bola ya. Kita kembali ke Liga Inggris saudara. Jadi Liga Inggris kick off-nya tanggal 14, dan kita lihat beberapa akun itu sudah ada pemain bahkan dari officially juga akun official maksudnya yang mereka sudah posting ya bahwa mereka mendukung untuk melanjutkan Nice. Nice ini berlutut saudara. Berlutut sebelum kick off. Jadi kalau saudara yang nonton bola di musim lalu ya, beta kurang ikuti di liga lain, tapi di Liga Inggris itu mereka sebelum kick off itu berlutut. Berlutut ini merupakan simbol untuk perlawanan terhadap rasisme saudara ya. Kalau kita omong rasisme di dunia bola itu luar biasa meresahkan saudara ya. Yang kejadian paling aktual itu kemarin habis Euro 2020 ya, final Italia Inggris ya. 3 penendang eksekutor dari Inggris kan gagal. Si Bukayo Saka, Marcus Rashford dan Sancho ya, Jadon Sancho itu gagal dan mereka menjadi sasaran rasis ya, teristimewa di media sosial. Dan juga ada yang langsung saudara, untuk kasusnya itu di Marcus Rashford. Di Marcus Rashford itu di kota kelahirannya di satu wilayah di Manchester, itu kan kayak di samping rumah begitu atau samping toko itu ada kayak mural yang ada lukisan mukanya begitu saudara. Tapi ini lukisan itu setelah pertandingan itu dicoret-coret oleh orang yang melancarkan isu rasisme itu. Dan kemudian rakyat-rakyat di situ ya, pendukung Rashford dan juga mungkin timnas Inggris, mereka kemudian menempel kayak sticky note begitu berisi kata-kata motivasi, quotes di situ untuk menutupi tulisan rasialis itu saudara ya. Jadi dari situlah kemudian beberapa pemain yang kita lihat, banyak akun pemain MU yang kemudian kayak mendukung supaya Nice ini, berlutut ini sebelum kick off itu dilanjutkan sebagai upaya untuk perlawanan terhadap isu rasisme ini. Dan saudara, rasisme ini juga beta sudah pernah bahas di BSDR Podcast edisi episode ketiga ya. Itu ketika selesai dari pertandingan final Europa League ya, antara MU juga lawan Villarreal, itu juga pemain-pemain setelah pertandingan itu diserang juga ya. Jadi beta juga mendukung sih
lanjut untuk NINGS ini supaya semakin membumikan lah melawan isu rasisme ini. Dan apalagi nanti di musim baru ini, beta kurang tahu di liga lain, tapi di Liga Inggris gosipnya itu penonton sudah mulai hadir di stadion. Beta lihat juga beberapa pertandingan pramusim itu juga ya, penonton sudah hadir. Jadi kemungkinan besar ketika kick off nanti itu penonton sudah mulai memenuhi, mungkin dibatasi tapi penonton sudah hadir lah. Jadi panggungnya lebih luas lagi untuk nanti isu rasisme ini digaungkan supaya dilawan begitu saudara. Nah, itu berbagai kampanye saudara yang dibalut ya di dalam event-event besar kayak Olimpiade, sepak bola, Liga Inggris, mungkin liga-liga yang lain juga, ataupun mungkin di cabang-cabang olahraga lain ya, kalau di tenis, di basket mungkin ya saudara, yang menggunakan wadah-wadah itu sebagai tempat untuk mengkampanyekan sesuatu saudara. Nah itu kemudian ketika kampanye ini semakin lama, mungkin itu saja itu menjadi sebuah tradisi saudara. Nah tradisi ini kan lebih pada sebuah hal yang frame-nya besar saudara ya. Tapi kalau kita lihat ke pribadi saudara, mungkin setiap hal yang positif yang kita sering lakukan ya, itu bisa saja menjadi tradisi dalam tanda kutip untuk pribadi kita saudara. Ya. Karena kita konteksnya olahraga, beta masih ingat dulu masih sering nonton MotoGP. Jadi ada sebuah tradisi dari Valentino Rossi contohnya. Dia itu sebelum mau balap ya, itu dia akan kayak berlutut begitu di samping motornya. Itu tradisinya Valentino Rossi. Nah mungkin saja itu dia berdoa saudara ya. Nah mungkin tradisi ketika kita kaitkan dengan kehidupan pribadi itu lebih pada kebiasaan positif yang kita lakukan saudara. Nah selama itu positif saudara, beta dukung untuk dilanjutkan ya, karena kebiasaan positif itu akan membuat energi kita juga lebih positif saudara ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini kita harus menemukan pelarian positif saudara ya, untuk semakin membuat tubuh kita menjadi sehat, kemudian tidak gampang tertekan dan seterusnya, supaya imun kita juga lebih baik saudara gitu. Sekian dulu BSDR Podcast edisi kali ini. Ingat, jaga prokes untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di BSDR Podcast selanjutnya. Rizky pamit. Cheers.